Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Yati Anggraini. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9. Saya berasal dari SMKN 1 Kaliangan. Pada pertemuan kali ini saya akan melakukan pra-observasi kelas, di mana di sini saya tidak hanya sendiri, tapi saya akan mengajak rekan saya. Beliau adalah Ibu Ani Susilowati. Ibu Ani ini mengajar PKN di SMKN 1 Kaliangan. Baik Bu Ani, Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Ani kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik, sehat, sempurna. Alhamdulillah Bu Ani. Baik Bu Ani, hari ini seperti yang saya katakan tadi, saya akan melakukan percakapan observasi ya Bu ya. Baik Bu Ani, sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran Ibu di dalam kelas, ataupun sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Jadi tujuan dilakukannya supervisi kelas yaitu untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi Bu jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Dan kenapa hari ini kita melakukan proses pra-observasi? Jadi ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran di kelas, hingga nantinya Ibu itu lebih siap dan lebih percaya diri ketika mengajar di kelas. Jadi semuanya untuk memberikan pembelajaran intinya yang terbaik bagi siswa Ibu ya Bu ya. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu pada percakapan pra-observasi hari ini. Baik Ibu, berkaitan dengan tujuan apa yang kira-kira ingin Ibu capai pada pembelajaran Ibu kali ini? Untuk kali ini pembelajaran di kelas nanti supaya siswa itu dapat memahami atau bisa mengetahui berbagai macam konflik yang berada di negara ini. Jadi tujuannya adalah agar siswa mengetahui berbagai macam konflik yang ada di negara kita ini ya Bu Ani ya. Baik Ibu, yang kedua Bu, bagaimana Bu dengan rencana area pengembangan yang ingin Ibu capai pada pembelajaran Ibu? Jadi mungkin area pengembangan itu kan ada dua ya Bu ya. Jadi mungkin dari aspek pengetahuan dan aspek keterampilannya bagaimana? Di sini dalam pencapaiannya siswa itu di area pengetahuan dengan cara memahami tentang keberagaman, tentang budaya-budaya yang ada di negara ini. Nah, terkait itu semua, nanti semua keberagaman itu ada konflik. Nah, di situ baru siswa memahami bentuk-bentuk konflik yang ada. Nah, sedangkan di ranah keterampilannya, siswa itu bisa menganalisis bentuk konflik yang ada, itu dianalisis. Apa sih sebenarnya, kenapa terjadi seperti ini, dari faktor apa, dan sebagainya, bisa siswa dapat menganalisis. Jadi pengetahuannya, kesimpulannya memahami, kalau keterampilannya bisa menganalisis. Baik Ibu, jadi untuk pengetahuannya bagaimana memahami, siswa bisa memahami keberagaman budaya-budaya dan bentuk-bentuk konflik yang ada di negara kita. Kemudian untuk segi keterampilannya yaitu menganalisis bentuk atau macam-macam konflik yang terjadi di negara kita yang Bu ya. Baik Ibu, kemudian berikutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, kemudian dari model pembelajarannya seperti apa, atau metode pembelajarannya bagaimana ini? Mungkin bisa Ibu jelaskan ya saya. Begini Bu, kalau strategi pembelajarannya di sini, kami di sini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di pembelajaran ini saya bisa memetakan beberapa siswa, dari siswa yang mampu
dan yang biasa dan yang tidak, jadi menggunakan strategi seperti itu. Sedangkan di model pembelajaran menggunakan problem basic learning. Jadi di sini bisa menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di pembelajaran ini. Siswa sudah bisa memecahkan permasalahan yang sudah muncul di dalam pembelajaran ini. Makanya dengan strategi di pembelajaran itu, Bu, siswa yang sudah mampu nanti bisa membantu siswa yang masih belum. Sedangkan di metode pembelajarannya ya masih menggunakan metode kelompok, pembahasan, diskusi, dan tanya jawab dengan siswa-siswa supaya siswa bisa memahami apa yang sudah dipelajari. Itu Ya, baik Ibu. Berarti untuk strategi pembelajarannya Ibu memetakan dulu Iya, siswa Ibu memetakan. dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Ibu memetakan mana siswa yang kurang mampu, mana yang sedang, dan mana yang Ibu anggap sudah mampu, seperti itu ya Bu ya. Baik Bu, kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan pembelajaran di kelas? Di hari apa, kelas berapa, dan jam berapa Bu? Nanti saya akan mengadakan pembelajaran ini di kelas 11. Di kelas 11 TKR 1 jam ke-3 sama jam ke-4. Ya, berarti jam ketiga dan jam keempat pada Iya. hari ini berarti ya Bu ya? Iya. Oh baik, jadi saya bisa ya Bu ke kelas Ibu sebentar lagi ya Bu ya? Boleh. Ya, baik, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Bu Ani. Iya, mari. Jadi sehingga nantinya setelah Ibu saya lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, nanti kita lanjutkan Bu dengan pasca observasi kelas ya Bu. Dan nantinya untuk yang pasca observasi Bu, ini tidak saya sendiri, tapi akan juga didampingi oleh pengajar praktik atau PP dari CGP kami Bu. Baik Ibu, sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini Bu, kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Mungkin Ibu memiliki gambaran bagaimana dari percakapan kita hari ini. Ya, silakan Bu. Kira-kira bagaimana? Saya memiliki gambaran dari percakapan ini, yaitu tentang media apa yang saya akan gunakan, juga metodenya yang dipakai dalam pembelajaran apa, dan yang akan saya persiapkan di saat pembelajaran itu bagaimana. Jadi itu bisa ditarik kesimpulan seperti itu ya. Jadi Ibu, saya yakin Ibu pasti akan mempersiapkan dengan sebaik mungkin pada saat Amin. Ibu Ya. melakukan observasi kelas. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi. Baik Ibu, sampai bertemu lagi. Kita sebentar lagi akan melakukan observasi Bu Iya, ya. Observasi Ya. Ibu pada hari ini ya, kita lanjut setelah ini. Baik, demikian percakapan pra observasi kita hari ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan percakapan berikutnya pasca observasi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Roger, Baris, Mesir, Randy, Safaroni, Bayu, Dani, Fakril, Fadel, Adil, Febri, Firmansyah,
Khairul Rahman, Khairul Anam, Sanusi, Joko, Kevin, Mirza, Ismail, Akbar, Ebit, Kami, Fatrulia, Habib, Haris, Ikrom, Kamil, Imam, Ali Kamal, Rayomi, Selamat Riyadi. Ya, baik anak-anak, untuk kali ini kita akan belajar tentang keberagaman. Untuk mengingatkan materi keberagaman kalian tentang keberagaman, kita coba materi kita tentang sudah. Nah, jadi di sini tujuan pembelajaran supaya kalian nanti bisa menjelaskan bagaimana konflik yang terjadi, potensi konflik yang muncul di dalam keberagaman. Paham? Tahu tentang konflik apa? Ya. Jadi mohon maaf ya sebelumnya ini medianya tidak bisa digunakan. Jadi silakan dibuka bukunya tentang keberagaman. Jadi di sini diulang di dalam tujuan pembelajaran dan akan dapat kalian dapatkan di dalam pembelajaran yang ini adalah supaya kalian bisa memetakan, bisa memahami, bisa memecahkan konflik yang terjadi di dalam keberagaman masalah. Sebelumnya bukan dulu konflik. Apa itu konflik? Masalah. Jadi konflik itu masalah, baik masalah yang dilakukan oleh satu orang atau kelompok orang atau lembaga dan lain sebagainya, itu adalah konflik. Jadi di sini kita akan belajar tentang potensi konflik yang muncul dalam keberagaman sosial budaya, keberagaman ekonomi, dan juga keberagaman gender. Ya. Ibu minta satu wadah, ya satu saja. Ada seperti konflik yang muncul dalam keberagaman sosial budaya. Ada yang tahu contoh dalam sosial budaya? Ya, saling menghina atau tidak menghargai suku bangsa dan coba bagus ini keberagaman ekonomi, kemiskinan, ya, pengangguran yang banyak, itu konflik yang muncul dalam keberagaman ekonomi. Terus yang kelompoknya kami, konflik dalam keberagaman gender. Satu saja, contoh satu saja. Gender. Pelecehan seksual, ya. Jadi terkait dengan gender itu adalah jenis kelamin, ada pelecehan seksual dan sebagainya. Sudah paham semuanya ya? Itu masih satu-satu contoh di sini. Ada pertanyaan di sini? Sudah. Sekarang ibu bagi kelompok, langsung kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Di sini ibu akan memberikan LKPD untuk memetakan konflik yang muncul di dalam keberagaman, 3 macam keberagaman, baik keberagaman ekonomi, keberagaman sosial budaya, dan keberagaman di gender. Jadi semuanya jawab. Benemeraan bukan karena ibu kasih contoh satu enggak. Jadi semuanya menjawab
tiga, keberagaman gender, keberagaman sosial budaya, dan keberagaman. Ya, jadi apa sih yang menyebabkan konflik ini? Apa saja? Dan setelah apa saja, upaya apa saja yang akan saya lakukan, yang akan saya hindari supaya konflik ini tidak terjadi? Itu akan memberikan LKPD. Silakan kerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ya. Silakan kalian kerjakan. Nanti kalau ada pertanyaan langsung tanyakan ke ibu. Paham? Siap. Oke, ibu kasih waktu 15 menit. Dari sekarang silakan kerjakan. Oke, lanjut. Kerjakan. Kalau ada pertanyaan langsung ibu. Langsung kalau ada pertanyaan langsung ibu. Ada pertanyaan langsung tanyakan ke ibu. Paham? Siap. Oke, ibu kasih waktu 15 menit. Dari sekarang silakan kerjakan. Oke, lanjut. Kerjakan. Kalau ada pertanyaan langsung ibu. Langsung kalau ada pertanyaan langsung ibu. Oke, lanjut. Ada pertanyaan. Gimana namanya kelompok ini? Silakan diingat semua menjawab, menjelaskan tentang ketiga konflik itu. Bagaimana yang menyebabkan konflik? Konflik apa saja? Yang pertama, konflik apa saja yang terjadi dalam tiga keberagaman itu? Yang kedua, faktornya apa saja? Dan yang terakhir, bagaimana cara upaya penyelesaiannya? Oke, bisa lanjut. Oke, ada pertanyaan yang belum paham. Diingat, gender itu yaitu tentang konflik yang ada antara cowok sama cewek, atau dengan kata lain terkait dengan jenis kelamin. Jadi masalah apa yang muncul? Seperti yang dikatakan, salah satu contoh ya, yang dikatakan sama Fahmi, bahwa konflik yang sering terjadi di gender itu adalah pelecehan seksual. Kalau yang sudah disebutkan temannya tadi, tidak usah dicatat dan tidak usah dianalisis, tidak usah tulis yang lainnya saja. Ada yang sudah selesai? Sudah? Sudah? Kalau sudah, kita kumpulkan ya. Kalau sudah ya, dikumpulkan. Dikumpulkan, ibu cek dulu. Nanti kita diskusi bersama. Kita kupas yang
Jadi apa solusinya? Solusinya apa ya? Supaya kita tidak saling mengejek. Ya, jadi di sini menurut Roja harus saling menghargai perbedaan, apapun yang terjadi yang berbeda. Karena apa? Karena di dalam otak kita itu semuanya berbeda. Jangankan di dalam otak kita, kepentingan kita juga berbeda, keinginan kita juga berbeda. Jadi intinya harus saling menghargai, yaitu toleransi. Oke, yang selanjutnya yang kedua, sumber potensi ekonomi. Potensi ekonomi di sini munculnya pengangguran. Faktor apa sih yang menyebabkan munculnya pengangguran? Yang lain tentu. Apa? Kenapa? Kok pengangguran itu seringkali terjadi di negara kita? Apa faktornya? Karena apa? Kok iya, Fatir? Karena lapangan pekerjaan terbatas. Ya, lapangan pekerjaan terbatas. Jadi kalau sudah lapangan pekerjaan terbatas, apa solusinya? Apa yang harus kalian lakukan? Apa nih? Yang harus dilakukan apa nih? Kalau sudah di sini lapangan kerjanya sudah terbatas, sehingga mengakibatkan konflik yang munculnya banyak pengangguran. Apa yang akan kalian lakukan? Seandainya kalian menjadi pemerintahan di sosial budaya, kembali ke materi kelas 10 tentang budaya, di situ ada mata pencaharian, ada tentang apa yang harus dilakukan. Paham di ekonomi ya? Salah satu konflik yaitu munculnya pengangguran. Terus yang terakhir di gender. Di sini di gender sering menyepelekan kaum perempuan. Dari faktor apa kalian sampai punya jawaban menyepelekan perempuan? Apa keluarnya? Kok banyak terjadi di dalam masyarakat, perempuan selalu dilecehkan, perempuan selalu direndahkan. Kenapa? Faktornya? Karena perempuan bodoh-bodoh gitu ya. Kenapa? Alasan kalian? Karena laki-laki derajatnya dipandang lebih tinggi. Jadi asumsi di dalam masyarakat laki-laki itu lebih tinggi. Sehingga apa? Sehingga menganggap perempuan itu selalu ada di bawah. Jadi ini kita bahas dua kelompoknya minggu depan. Untuk sekarang yang dibahas yaitu tentang kelompoknya loh. Jadi ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan, ibu tadi kesimpulan bahwa di pembelajaran kali ini apa sih pentingnya kita belajar tentang keberagaman, yaitu memahami tentang konflik yang pertama. Yang kedua, mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga, mengembangkan rasa toleransi. Jadi kita semua harus toleransi, harus paham kalau kita punya teman model ini, punya teman seperti masyarakat ini. Oke, Pak? Jadi sebelumnya itu maaf ya, pembelajarannya jadi model seperti ini karena medianya tidak terganggu atau terkendala dengan media pembelajaran. Ibu ucapkan sekian, Ibu akhiri. Ibu mohon maaf kalau ada salah kata. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Wani hari ini? Sehat, alhamdulillah.
Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Baik Bu Ani, kita sudah melewati 2 tahapan ya Bu Ani ya. Jadi dari tahapan pra-observasi dan tahapan observasi Bu Ani. Baik Bu Ani, pada hari ini saya ingin menanyakan beberapa hal di pasca observasi kita kali ini. Bagaimana perasaan Bu Ani setelah melakukan observasi di kelas tadi? Alhamdulillah yang menyenangkan seperti biasa. Ya, ada yang menyenangkan, ada yang sesuai dengan rencana, ada yang juga tidak. Enaknya di sini menyenangkannya siswa itu nyambung dengan apa yang dikasihkan pembelajaran dari saya, karena saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Dan juga tidak menyenangkannya terkendala dengan media. Media itu di saat pembelajaran tidak connect. Jadi apanya itu Bu, kabel datanya itu tidak nyambungnya ya. Dan itu di medianya. Dan di siswanya masih ada siswa yang mungkin capek atau ngantuk karena terkendala dengan pembelajaran sebelumnya. Baik Bu Ani, tadi saya sudah melakukan observasi terhadap Bu Ani pada waktu Bu Ani mengajar di dalam kelas ya Bu Ani. Setelah saya melihat Bu Ani mengajar di kelas, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Bahwa yang pertama, pada pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Ani lakukan tadi, mungkin pembagian tempat duduknya masih belum per kelompok ya Bu Ani ya? Iya, belum kelompok. Cuma dibagi 3 kelompok, cuma diperdaet, tidak berbentuk lingkaran. Itu apakah sudah disesuaikan dengan kemampuan siswanya Bu Ani? Iya, disesuaikan sudah. Cuma kenapa tidak dilihat posisi duduknya, sedangkan yang posisinya memang kemampuannya di bawah rata-rata itu masih ada di belakang. Biasanya duduk di depan saya. Ya. Pas kebetulan itu duduk di belakang, saya tidak memperhatikan karena memang terkendala dengan media yang bermasalah itu. Jadi saya tidak terlalu memperhatikan siswa itu. Ya, jadi yang kedua yang saya perhatikan tadi ada kendala di media pembelajarannya Iya. ya. Jadi tadi kan mau menyampaikan tadi menggunakan proyektor ya. Iya. Nah, kemudian pada waktu pelaksanaan pembelajaran ternyata Bu Ani lupa tidak membawa sediakannya ya Bu Ani ya. Sehingga Bu Ani tidak bisa menampilkan slide materi di depan kelas. Baik Bu Ani, setelah kita melakukan observasi, apa yang ingin Bu Ani perbaiki untuk ke depannya nanti? Mungkin posisi duduk yang Ibu tadi sampaikan itu saya perhatikan di luar dari karena itu memang proses awal yang menuju pembelajaran yang menyenangkan. Karena kalau tidak diperhatikan banyak siswa yang terkendala di ngantuk karena pembelajaran sebelumnya itu kan materinya video call, jadi capek anak-anak. Itu yang harus diperhatikan paling awal. Dan yang keduanya ya mungkinlah dari saya yang salah di media pembelajaran itu sehingga saya tidak menampilkan media pembelajaran, membeli alat sendiri, tidak pakai tidak sekolah. Ya. Baik Bu Ani, kalau tadi Bu Ani menyampaikan bahwasanya di kelas ada siswa yang mengantuk atau capek seperti itu ya Bu Ani. Nah, kira-kira apakah Bu Ani punya strategi bagaimana agar siswa di kelas Bu Ani itu tidak ngantuk lagi sehingga mereka termotivasi dalam belajarnya Bu Ani? Yang pertama posisi duduk saya pindah ke depan itu. Anak yang kelompok kecil atau kelompok ke bawah itu saya posisi duduk di depan saya. Dan materi mungkin lebih dirubah lah, tidak monoton memberikan materi yang ini saja. Nanti materi akan saya ubah menjadi analisis atau menyelesaikan masalah. Ada
Jadi kalau ada materi seperti itu biasanya anak-anak tertarik di pembelajaran materinya. Ya. Saya Bu Ani, kalau misalkan ada skor 1 sampai 10, kira-kira untuk pembelajaran kali ini Bu Ani ada di skor berapa Bu Ani? Karena masih ada kendala ya Bu, ada di 8 ya. 8. Ya, Ya, untuk kedepannya Bu Ani, kira-kira Bu Ani ingin meningkatkan sampai di skor berapa? 9,5. 9,5. Kalau 10 tidak mungkin. Oh gitu. Ya, baik Bu Ani ingin meningkatkan ke skor 9,5. Ya, Harapan Bu Ani ke depannya bagaimana pembelajaran yang Bu Ani lakukan? ya harapannya semoga lebih menyenangkan lagi Bu. Yang pertama, yang kedua siswa dapat mengikuti, dapat nyambung lah dengan saya Bu. Apa yang saya kasihkan dengan apa yang diterima siswa itu bisa masuk materinya. Jadi menimbulkan kenyamanan, enak lah sama saya sebagai guru dan juga siswa. Baik Bu Ani. Jadi Bu Ani ingin meningkatkan kenyamanan siswa. Jadi mungkin bisa dengan memperbaiki model pembelajarannya, ya atau strategi pembelajarannya mungkin juga seperti itu ya Bu Ani ya, sehingga pembelajaran di dalam kelas itu bisa lebih menarik dan siswa lebih termotivasi dalam belajarnya. Sehat ya, semangat terus Bu Ani. Ya, amin. Tentu kita sebagai guru dapat meningkatkan proteksi kita. Prioritas kita di Pondok Merdeka murid yang pertama, yang kedua murid, yang ketiga murid. Jadi tidak ada. Jadi prioritas di Pondok Merdeka yang kita laksanakan sekarang ini jadi ada 3 prioritas menurut Mas Nadiem. Jadi yang pertama adalah murid, yang kedua murid, yang ketiga murid dan lain-lain. Jadi semuanya untuk murid. Begitu kira-kira murid. Terima kasih Bu Tias dan Bu Alda. Ya, Bu Ani, kira-kira kapan nih mau Bu Ani berubah menjadi lebih bagus lagi dalam mengajarnya nih? Kira-kira kapan nih Bu Ani? Ya, mulai besok kamu Sudah mulai biasa ya? langsung ada berubah. Juga ya Bu Ani? Iya. Baik, terima kasih Bu Ani, terima kasih juga atas waktu yang telah diberikan. Iya, sama-sama. Akhirnya kami bisa mengobservasi Bu Ani dari pra-observasi sampai ke pasca observasi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan